السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media Telegram ini sehingga kita bisa melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Saling menasihati ya di atas kebenaran dan saling menasihati di atas kesabaran. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah merupakan nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga walaupun dalam kondisi yang seperti ini, suasana yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bisa tafaqquh fid din, untuk bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala melalui media ini. Dan itu tidak mengurangi sedikit pun semangat kita untuk at-tafaqquh fid din. Karena barang siapa yang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap agamanya, maka itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan, Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia terhadap agama ini. Jadi dari hadis ini bisa kita pahami bahwa pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita. Mafhumnya berarti jika kita tidak bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini, syariat Allah Subhanahu wa taala ini, kita tidak bisa memahaminya, maka itu adalah tanda bahwa
Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan bagi kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan nasihat kepada kita untuk senantiasa beramal, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan untuk senantiasa islahul qalb, untuk senantiasa memperbaiki hati kita. Bagaimanapun kondisi seseorang, bagaimanapun keadaan seseorang, maka itu tidaklah menghalangi kita atau tidaklah mengurangi diri kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita, memperbaiki terutama pada hati kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah melihat kepada rupa kita. Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah melihat pada diri seseorang, jasmani seseorang, ya, keelokan seseorang, ya, kebagusan diri seseorang. Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah melihat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat ke dalam hati kita. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan patokan, ya, untuk memberikan jaza, untuk memberikan jaza atau balasan pada diri seseorang itu bukan pada jasmaninya yang dilihat. Ya, bukan pada kebagusan keelokan jasmani seorang. Tapi yang Allah jadikan patokan atau pertimbangan di dalam memberikan balasan, di dalam menilai seseorang atau menilai hambanya, ya, adalah pada hatinya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah melihat pada rupa kalian di dalam memberikan balasan, di dalam menilai seorang. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa bentuk keelokan diri seseorang. Wa amwalikum, dan juga bukan pada harta, banyaknya harta yang kita miliki. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan, namun Allah SWT yang dijadikan patokan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah diri hati kita. Yanzuru ila qulubikum, kepada hati kita, wa a'malikum, dan pada amalan kita, amal soleh yang kita lakukan. Maka berdasarkan hadis ini, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimanapun kondisi kita, ya, kita dituntut untuk senantiasa islah, memperbaiki hati kita, ya, meluruskan hati kita, meluruskan niat kita, ya, amal soleh kita. Betapa banyak pula bisa kita lihat para ulama, ya, ulama-ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah yang kondisinya Masya Allah sama seperti jamaah sekalian kondisinya. Ya, bahkan mereka ulama ini Masya Allah jadi ketua ketua majelis ulamanya, misalnya majelis ulama Saudi Arabia. Syekh, seperti contohnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau sama, ya, seperti jamaah sekalian kondisinya. Namun Masya Allah beliau menjadi ketua majelis ulama Saudi Arabia. Ya. Demikian pula ketua majelis ulama Saudi Arabia yang sekarang ini juga sama kondisinya. Ya, namun Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau, memuliakan beliau di atas seluruh umat yang lainnya. Ya, Masya Allah. Itu karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala amal soleh yang kita lakukan. Makanya kita diharuskan untuk dituntut untuk memperbaiki hati kita. Apabila hati kita itu menjadi baik, maka yang akan tampak pada diri kita adalah juga kebaikan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nu'man bin Bashir
ya radhiyallahu anhuma, ya hadis marfu', ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, sekerat daging. Ya, idza salahat, apabila sekerat daging tersebut itu baik, ya salahal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh kita pun akan menjadi baik pula. Namun sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Namun jika segumpal darah tersebut, sekerat daging tersebut itu rusak, ya, maka fasadal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh kita pun akan menjadi rusak. Ya, kata Rasulullah, ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa sekerat daging, segumpal darah tersebut itu adalah hati kita. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya dua hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa yang jadi patokan pada diri kita itu adalah hati kita. Kebaikan diri kita itu tergantung pada hati kita. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimanapun kondisi kita yang kita hadapi, bagaimanapun kenyataan yang kita hadapi, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu tidaklah membuat diri kita untuk terhalang, ya, dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kondisi bagaimanapun seseorang, jika kita hadapi dengan benar, maka insya Allah yang akan kita dapatkan adalah kebaikan. Semua kondisi seorang mukmin pada diri kita ini, semua yang kita hadapi adalah akan berbuah kebaikan. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang lainnya, ya Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzaka illa li mu'min. Idza asabathu dharra, ya, fa sabara fa kana khairan lahu, wa idza asabathu syarra fa syakara fa kana khairan lahu. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, sungguh menakjubkan, ya, sungguh menakjubkan perkara atau urusan seluruh orang mukmin. Dan ini hanya khusus untuk orang mukmin saja. Ya, kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan, kata Rasulullah, perkara urusan seluruh seorang mukmin, seluruh mukmin. Kenapa? Karena seluruh kondisi, seluruh perkara yang dihadapi oleh seorang mukmin mendatangkan kebaikan baginya, mendatangkan kebaikan bagi mukmin tersebut. Wa zaka, ya, li mukmin. Wa laysa zaka illa li mukmin. Dan ini khusus hanya bagi orang mukmin saja. Kok bisa? Ya, seluruh perkara yang dihadapi oleh seorang mukmin itu mendatangkan kebaikan. Kata Rasulullah, ya, bagaimana penjelasannya? Kata Rasulullah, idza asabathu dharra, apabila kita tertimpa kemudaratan, apabila kita tertimpa musibah, ya, kita terkena musibah pada diri kita atau pada keluarga kita atau apapun yang kita hadapi, ya, kesusahan, ya, fasabar, lalu kemudian kita bersabar, ya, bersabar atas apa yang kita alami tersebut, bersabar atas apa yang kita terima tersebut, yang menimpa diri kita tersebut, ya, kata Rasulullah, fakana khairan lahu, maka itu merupakan satu kebaikan bagi mukmin tersebut, mendatangkan kebaikan bagi mukmin tersebut. Ya, ini kata Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah selanjutnya, wa idza sabathu syarra fasyakara fakana khairan lahu. Lalu kemudian ketika kita mendapatkan kenikmatan, kesenangan, Allah memberikan kenikmatan, kesehatan, kesenangan, kemewahan, kebaikan bagi kita, ya Allah berikan itu semua pada kita. Fasyakara, lalu kemudian kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita itu, maka
itu pun akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Masya Allah, luar biasa. Dan ini hanya khusus bagi mukmin. Ya, istilahnya apa? Kalau istilah kita anggap seperti orang sekarang, susah dan senang mendatangkan kebaikan. Ya, kalau kita katakan susah dan senang bahagia gitu ya. Artinya apa? Ketika mendapatkan susahan, ya Allah berikan kebaikan kepada kita. Ya, ketika kita mendapatkan musibah, Allah berikan kebaikan kepada kita ketika kita bersabar. Ketika kita mendapatkan kesenangan, kenikmatan, lalu kemudian kita bersyukur, Allah pun memberikan kebaikan kepada kita. Ya, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita ini adalah manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama diri kita ini masih hidup, maka tentu kita akan senantiasa bergerak. Ya, kita senantiasa berusaha. Kita senantiasa beramal, bekerja. Kita tidak akan diam, ya, membisu begitu. Yang namanya manusia kita ini, selama diri kita ini masih hidup, ya, masih disebut sebagai hamba yang hidup, sebagai orang yang hidup, maka ya tentu kita akan senantiasa bergerak, kita akan senantiasa bekerja, ya, kita tidak akan tinggal diam begitu saja. Ya, dan kemudian dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita perbuat itu ada dua. Ada dua. Hanya ada dua, apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan. Apa itu? Imma yang kita lakukan itu adalah kebaikan, dan imma yang satunya yaitu adalah kejelekan. Ini dua hal. Tidak ada yang ketiga dari apa yang kita lakukan. Hanya dua kemungkinan yang kita lakukan. Ya, selama kita masih hidup hanya ada dua kemungkinan yang kita lakukan, kebaikan atau apa? Kejelekan. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya. Untuk apa? Membimbing kita agar kita senantiasa berjalan di atas jalan kebaikan. Ya, agar kita bisa berjalan di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa dalam upaya kita, dalam segala apa yang kita lakukan, berada di atas garis kebaikan. Dan untuk memberikan peringatan kepada kita, jangan sampai kemudian kita melakukan kejelekan. Dan untuk dua bentuk amalan yang kita lakukan ini, untuk dua jenis perbuatan yang kita lakukan ini, yaitu kebaikan dan kejelekan, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan tempat balasannya masing-masing. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan ya tempat balasan bagi kedua bentuk amalan yang kita lakukan. Yaitu apa? Ya, tentunya jannah. Allah Subhanahu wa taala siapkan, ya, jadikan sebagai tempat balasan tentunya bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Hamba-hambanya yang beramal ketaatan. Hamba-hambanya yang beramal soleh. Ya, itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan surga, jannah sebagai tempat balasan bagi mereka-mereka yang bertakwa, yang mereka-mereka yang melakukan amal kebaikan, amal soleh. Dan tempat yang satunya lawannya, yaitu adalah an-nar, yaitu adalah neraka jahanam. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tempat balasan bagi hamba-hambanya yang kafir, bagi hamba-hambanya yang bermaksiat, yang berdosa, yang melakukan kejelekan. Bagi melakukan kejelekan. Jadi dari sini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perbedaan. Sudah membedakan antara
yang melakukan kebaikan dengan tempat balasannya adalah jannah, ya, dengan yang melakukan kejelekan dengan tempat balasannya adalah neraka. Jadi, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan keduanya, antara yang beramal kebaikan dengan yang beramal kejelekan. Dan ini juga sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman-Nya, ya, dalam surah apa? Al-Jasiyah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibal ladzina ishtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya ini, apakah mereka itu menyangka, am hasibal ladzina ishtarahu sayyi'at, apakah mereka orang-orang yang melakukan kejelekan itu menyangka, mengira bahwa naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat, ya, kami jadikan mereka itu sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, sama dalam kehidupan mereka, sama dalam kematian mereka, ya. Sa'a ma yahkumun, betapa jelek atas apa yang mereka sangka tersebut. Artinya apa? Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada tidaklah sama antara orang-orang yang melakukan kebaikan amal soleh, yang mereka itu beriman kepada Allah, dengan mereka orang-orang yang melakukan kejelekan. Baik kehidupan mereka dan kematian mereka tidak sama. Ya, kehidupan orang-orang mukmin, kehidupan orang-orang yang beramal soleh tidak akan sama dengan kehidupan orang-orang yang melakukan kejelekan. Demikian pula kematian mereka. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa, yang beramal ketaatan, maka hidupnya akan bahagia. Ya, hidupnya akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda dengan apa? Dengan orang-orang yang melakukan kejelekan, ya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, hidupnya dalam penderitaan. Walaupun mungkin zahirnya kelihatannya itu bahagia, kita lihat ya, mungkin karena kita mungkin lihat banyak hartanya, tapi sebenarnya justru hatinya menderita. Kenapa? Karena yang Allah lihat bukan pada jasmani dan harta kita. Yang Allah lihat adalah apa? Ya, adalah hati kita. Mungkin kelihatannya banyak hartanya dan kita anggap wah bahagia orang tersebut hidupnya. Ya, ternyata hatinya penuh dengan derita. Ya, hatinya penuh dengan penderitaan. Jadi, ya, kembali lagi adalah hati kita. Ya. Demikian pula kematian mereka. Ya, kematian antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, amal ketaatan, ya, ketika mereka meninggal, ya, Allah Subhanahu wa taala ringankan kematian mereka. Allah ringankan kematian mereka, Allah mudahkan kematian mereka. Orang-orang yang bertakwa, beramal soleh, melakukan ketaatan. Sebaliknya, mereka yang melakukan kejelekan, ya, orang-orang yang bermaksiat, ya, ketika kematiannya Allah siksa, ya, Allah siksa, ya, ibaratnya seperti apa? Ya, disebutkan dalam kitab Al-Qiyamatul Kubra atau Al-Jannatu wan Nar, dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mencabut roh daripada orang yang bermaksiat. Itu ibarat seperti apa? Ibarat seperti mencabut duri, ya, yang bercabang-cabang dari karung goni gitu ya. Karung apa itu? Karung yang tebal itu. Itu seperti itu. Susah kan dicabutnya? Seperti itulah kondisinya, gambarannya orang yang bermaksiat ketika mati. Susah matinya, ya, susah kematian mereka, ya, sangat-sangat menyakitkan, ya. Maka
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini ya tentunya kita harus betul-betul memperbaiki hati kita, ya, meluruskan hati kita, meluruskan niat kita, ya, sehingga kita nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ya terima kita dengan penuh rahmat dan Allah masukkan kita ke dalam jannahnya. Amin. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat yang telah kita sebutkan tadi, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu membedakan antara orang-orang yang melakukan kebaikan, ya, jika Allah Subhanahu wa taala membalas ya kepada hambanya, Allah tidak berbuat zalim sedikit pun. Allah tidak berbuat zalim sedikit pun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada kita hambanya. Sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Jika kita berbuat kebaikan, jika kita berbuat ihsan, ya, kita melakukan ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala yudha'af lahu. Ya, ihsanahu, yudha'ifu lahu ihsana. Allah SWT melipat gandakan kebaikan yang kita lakukan tersebut, balasan yang Allah berikan kepada kita tersebut. Ya, Allah lipat gandakan, Allah menambah keutamaan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Ini jika kita melakukan ketaatan. Allah balas dengan berlipat ganda. Ya, melipat gandakan amalan kita. Namun kalau kita berbuat dosa atau kita melakukan kejelekan, kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala ada dua balasannya. Imma Allah Subhanahu wa taala memaafkannya dengan menghapuskannya, Masya Allah dihapuskan oleh Allah. Atau Allah SWT membalas, tapi ya Allah balasan Allah semisal sama dengan apa yang kita lakukan. Allah tidak lipat gandakan balasan atas kejelekan yang kita lakukan. Itu. Jadi kalau kita berbuat maksiat itu, kalau kita berbuat maksiat atau dosa, maka ada dua kemungkinan yang Allah berikan kepada kita. Kemungkinan pertama, Allah menghapusnya. Allah menghapus ya kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan. Atau Allah membalasnya. Tapi balasan Allah ya tidak dilipat gandakan. Balasannya sama dengan kejelekan yang kita lakukan. Maksudnya, umpamanya kita melakukan satu kejelekan, ya, satu kejelekan, maka Allah membalas dengan satu siksaan pula. Ya, beda dengan kebaikan. Kalau kita berbuat kebaikan, maka Allah ya balasannya dilipat gandakan. Masya Allah, luar biasa. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, Allah lipat gandakan atas balasan kebaikan yang kita lakukan. Namun ketika kita berbuat kejelekan, maksiat, Allah tidak lipat gandakan. Ya, Allah tidak lipat gandakan, tapi Allah membalas ya, sesuai dengan semisal dengan kemaksiatan yang kita lakukan tersebut. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seperti misalnya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 160. Allah Subhanahu taala berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya, wa man jaa bis sayyi'ati ya, wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa bil hasanah,
barang siapa yang melakukan satu kebaikan, ya, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka falahu asyru amsalihha, maka balasannya Allah berikan itu 10 kali lipat. Masya Allah, Allah SWT melipat gandakan, ya, 10 kali lipat, ya, balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa man ja'a bis-sayyi'ah, dan barang siapa yang melakukan satu kejelekan, satu kemaksiatan, fala yujza illa mislaha, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membalasnya kecuali yang sama, ya, semisal dengan apa? Dengan kejelekan maksiat yang kita lakukan. Jadi kejelekan itu tidak dilipat gandakan oleh Allah balasannya, tapi dibalas dengan yang sama. Ya, ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dibalas dengan berlipat kali lipat, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditambah lagi, ya. Ini tentu fadlu minallah. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha la yazlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatun, ya, yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Ya, Allah lipat gandakan, Allah menambahnya malah, ya. Dan itu fadlu minallah. Itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya Allah SWT berfirman, innallaha la yazlimu misqala dzarrah. Sesungguhnya Allah SWT tidak berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya, walaupun misqala dzarrah, walaupun sebesar, ya, biji, ya, sawi. Wa in taku hasanah yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Dan jika kita melakukan apa? Kebaikan, Allah SWT melipat gandakannya dan memberikan kepada kita ganjaran yang besar, ya. Ini adalah keutamaan dari Allah SWT dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketaatan yang kita lakukan, ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu ada dua jenisnya. Ya, ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu ada dua jenisnya. Ada yang jenisnya wajib, ya, dan ada yang jenisnya adalah mustahab. Ya, kalau ketaatan itu bentuknya wajib, maka berarti itu mesti kita lakukan. Ya, wajib kita lakukan. Kalau kita tidak melaksanakannya, maka kita akan disiksa. Kita akan diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita melaksanakannya maka kita akan, ya, mendapatkan sawab, ya, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ketaatan yang sifatnya wajib, ya. Kemudian ketaatan yang sifatnya mustahab, ya, ketaatan yang sifatnya mustahab, kalau kita tidak lakukan itu insyaallah tidak akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sifatnya mustahab. Dan kalau kita lakukan mendapatkan, ya, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dua jenis ketaatan. Adapun kemaksiatan itu banyak macamnya. Ya. Untuk kemaksiatan itu Masya Allah banyak macamnya banyak. Ya, ada jenis kemaksiatan itu masuk ke dalam kategori kafir, syirik, kufrun wa syirkun. Ada yang jenisnya itu sampai pada tingkatan kabirah, dosa besar, tapi tidak syirik, tidak sampai pada tingkatan syirik. Dan ada yang shaghair, ada yang masuk dalam kategori kemaksiatan kecil atau dosa kecil. Jadi ini, ya, macam-macam kategori daripada, ya, kemaksiatan. Ya, untuk kemaksiatan yang jenisnya itu sampai pada tingkatan kufur, ya, atau kesyirikan, maka ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali jika pelakunya atau orangnya itu bertobat, kecuali dengan tobat. Sebelum kita mati kita bertobat. Nah, ini, ya. Nah, jadi untuk kemaksiatan atau dosa yang sampai pada tingkatan kufur atau syirik, ya, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jika kita bertobat. Sebelum matinya kita. Ya. Adapun kalau kita meninggal dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir, musyrik, nah, ini khalidun mukhalladun finnar, maka kekal,
selama-lamanya di dalam neraka. Kalau kita mati, ya belum sempat bertobat atas dosa kufur, kekafiran, kesyirikan yang kita lakukan. Kenapa? Ya kekal dalam neraka selama-lamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ya kesyirikan, dosa syirik. Ya, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diampuni berarti selamanya akan tinggal dalam neraka. Tidak keluar-keluar, dan tempatnya di neraka itu apa? Fiddarkil asfali minan nar. Di tingkatan neraka keraknya paling bawah. Nauzubillahi min zalik. Ya, itu. Ya, tempatnya. Kalau kita mati dalam keadaan musyrik ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat bertobat. Ya. Adapun kategori yang kedua yang itu masuk dalam kategori kabirah, dosa besar tapi tidak syirik, tidak sampai syirik, maka ini tergantung pada masyiahnya Allah. Tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallahu ghafara lisahibiha. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah ampuni orangnya. Ya, ini kehendak Allah, tergantung kehendak Allah. Wa insya'a azabahu. Namun jika Allah menghendaki untuk menyiksanya, mengazabnya, maka Allah azab. Ya, itu dosa besar yang tidak sampai pada tingkatan syirik. Ya, balasannya tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah jika mau untuk menghendaki untuk mengampuninya, memaafkannya, menghapusnya, maka Allah hapus. Ya, ampuni dosa pelakunya. Ya, namun jika Allah tidak menginginkan, menghendaki, maka Allah azab dia, maka Allah siksanya. Ya, seperti dalam ayat yang telah kita bacakan tadi dalam surah An-Nisa ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mengampuni kesyirikan. Orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna zalik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni selainnya. Selain kesyirikan yang di bawahnya, tingkatannya di bawah. Liman yasha, tentu bagi yang dikehendaki Allah. Ya, jadi bagi yang Allah ampuni itu pun orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak semuanya ya dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni, ya. Ada yang berarti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak kekal di dalam neraka. Tidak kekal dalam neraka. Ya, itu kalau kategori dosa atau maksiat yang kita lakukan itu adalah jenisnya dosa besar yang tidak sampai syirik. Adapun tingkatan atau kategori yang ketiga, ya, tingkatan kategori dosa itu atau maksiat itu adalah as-saghair, yang masuk kategori dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil, maka ini sama seperti yang tadi, ya, dan ini bisa dihapuskan. Ya, ini bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal-amal ketaatan yang kita lakukan. Ya, yaitu dengan melakukan amal-amal ketaatan. Ya, jadi di sana ada jenis amalan yang masuk ke dalam kategori al-malu al-mukaffiratu minaz-dzunub. Amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Dosa di sini maksudnya adalah dosa kecil, bukan dosa besar ya. Ya. Jadi bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan melakukan ketaatan. Seperti misalnya kita melakukan as-salawatul khams, salat 5 waktu. Yaitu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan di antara
setiap salat tersebut yang kita lakukan. Ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis shalah. Ya, laksanakanlah salat. Ya, di waktu malam dan siang, di waktu siang dan malam. Kita laksanakan. Allah perintahkan kita. Ya, lalu Allah mengatakan innal hasanat, sungguhnya kebaikan, al hasanah yang kita lakukan yuzhibnas sayyi'at. Itu bisa menghapuskan as-sayyi'at, yaitu dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Ini adalah firman Allah SWT. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa salat yang kita lakukan di waktu siang dan malam itu adalah bisa atau adalah penghapus terhadap sayyi'ah, dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Seperti pula dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza istunibal kabair. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, ya, salat 5 waktu, ya, kemudian wal jum'atu ilal jum'ah, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, kemudian wa Ramadan ila Ramadan, ya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, itu kata Rasulullah mukaffiratun, adalah penghapus. Penghapus apa? Penghapus sayyi'ah, dosa-dosa kecil, ma bainahunna, yang kita lakukan di antara keduanya. Kita melakukan maksiat, ya, setelah kita melakukan sholat duhur misalnya. Maka ketika kita bisa melakukan sholat asar, itu bisa dihapuskan dosa sebelumnya tersebut. Demikian pula ketika setelah kita melakukan sholat Jum'ah, kita melakukan as-sayyi'ah, melakukan dosa kecil. Maka sholat Jumat berikutnya itu bisa menghapuskan dosa tersebut. Demikian pula kita melakukan dosa kecil setelah selesai dari Ramadan. Maka Ramadan berikutnya itu akan, ya, bisa menghapuskan, ya, dosa kecil yang kita lakukan. Dan bisa juga tukaffaru, ya, bitaubah, bisa juga dihapuskan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu juga bisa itu adalah penghapus kulla dzambin, setiap dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana di antara tobat yang kita lakukan, mana di antara istighfar yang kita lakukan, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa maksiat yang kita lakukan, selama itu bukan dosa besar, ya, selama itu bukan kekufuran atau kesyirikan. Maka itu tidak bisa kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa menghapuskannya. Dan tentunya taubat yang kita lakukan itu harus dilakukan pada waktu diterimanya taubat. Ya, jangan sampai kita bertobat ketika sudah tidak diterima lagi taubat kita. Ya, kapan itu taubat masih diterima oleh Allah SWT dan kapan tidak diterima oleh Allah SWT? Nah, itu disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innallaha, ya, yakbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Ma lam yughargir. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala
tidak menerima taubatnya. Allah sesungguhnya Allah SWT menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Berarti selama nyawa kita belum sampai ke tenggorokan kita, ke kerongkongan kita, maka itu waktu yang masih Allah Subhanahu wa taala menerima taubat yang kita lakukan. Tapi kalau kita bertobat di saat nyawa kita sudah sampai di tenggorokan kita baru kemudian kita bertobat, itu tidak akan lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas taubat yang kita lakukan kalau sudah Kalau sudah nyawa kita sampai ke tenggorokan kita. Demikian pula ketika kapan pintu taubat itu sudah tertutup. Ya, tidak akan lagi diterima oleh Allah SWT. Kapan itu pintu taubat tertutup? Ketika matahari sudah terbit dari arah terbenamnya. Apabila matahari sudah terbit dari arah terbenamnya, ya, maka itu saatnya taubat ditutup oleh Allah SWT. Tidak akan diterima taubatnya seorang hamba yang dia bertobat di saat matahari sudah terbit dari arah terbenamnya. Ya, maka sebisa mungkin kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya di saat pintu taubat masih terbuka lebar, yaitu sebelum nyawa sampai ke tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya, ya. Maka itulah saat-saat di mana jika seorang hamba bertobat ketika itu maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobat orang tersebut. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 31, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Nukaffir ankum sayyi'atikum. Apabila kita tajtanibu, apabila kita menjauhi kaba'ir, dosa-dosa besar, ya, ma tunhauna anhu, yang Allah larang bagi kita, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan sayyi'ah. Sayyi'ah di sini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kejelekan. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu yang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, selama kita menjauhi al-kabair. Selama kita menjauhi dosa-dosa besar, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kecil yang lainnya yang kita lakukan, ya. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti dari ayat ini kita dapati bahwa ada di sana dosa besar, kategori dosa besar, dan ada dosa kecil yang itu bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah i'tiqadnya ahli sunnah wal jamaah, annal kabaira, ya, bahwasanya dosa besar, ya, dosa besar itu, ya, dari apa yang telah kita jelaskan pula sebelumnya, itu dosa besar itu tidak kekal dalam neraka. Ya, kenapa? Karena Allah SWT, ya, dalam ayatnya Allah berfirman, wa nudkhilukum mudkhalan karima.
Ya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima, kata Allah Subhanahu. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kami larang kepada kalian, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan kami akan hapuskan dosa-dosa kecil yang kalian lakukan, dan kata Allah wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam apa? Tempat yang mulia. Tempat yang mulia ini maksud tentunya apa? Jannah. Ya, tentunya adalah surga. Ini adalah janji akan mengeluarkan orang-orang tersebut dari neraka, lalu kemudian Allah masukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Kenapa? Karena dalam ayat tadi Allah mengatakan apa? Wa nudkhilukum mudkhalan karima. Dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Apa itu? Yaitu jannah, surga. Ya, berarti apa? Orang yang bermaksiat, orang yang berbuat dosa, walaupun itu dosa besar, ya, itu apa? Ya, di dalam jannah. Ini janji Allah SWT. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin, yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin yang mereka itu, ya, yang benar, ya, orang yang bermaksiat, orang yang berbuat dosa besar, apalagi itu dosa kecil, insya Allah akan keluar dari Allah dari neraka setelah dosanya dibersihkan oleh Allah dalam neraka, keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ini keyakinan daripada ahli sunnati wal jamaah. Ya, sebagian orang berpendapat bahwa akan kekal selamanya tinggal dalam neraka. Tidak akan kekal selamanya tinggal di neraka, tapi akan keluar dari neraka, ya, pada saat Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Ya. Jadi itu. Jadi kemudian dari ayat tadi bahwa Allah menjanjikan kepada kita bahwa Allah akan menghapus dosa kita, ya, yang kecil-kecil selama kita menjauhi dosa besar, ya, selama kita menjauhi dosa besar. Terus dosa besar itu yang gimana? Ya, bagaimana apa patokannya untuk mengatakan bahwa ini adalah dosa besar, ini adalah dosa kecil? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir, ya, rahimahumullah taala, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, beliau berkata, ya, al-kabairu kullu dzambin khatamahu Allah binarin aw la'natin aw ghadabin aw azabin. Ya, kata beliau, ya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang dosa besar. Yang bagaimana itu? Kata beliau bahwasanya al-kabair, dosa besar itu adalah kullu zambin, setiap dosa yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan neraka. Jadi kalau kita membaca ayat, misalnya ayat Al-Qur'an, ya, atau hadis Rasulullah SAW, lalu kemudian di situ disebutkan tentang dosa besar, ya, di dalam ayat tersebut disebutkan tentang dosa, di dalam hadis Rasulullah disebutkan tentang dosa, lalu kemudian di akhir ayat tersebut atau hadis tersebut ditutup dengan ancaman berupa neraka atau ancaman berupa laknat, dilaknat oleh Allah, atau ghadabin, atau dosa tersebut diancam dengan murka Allah Subhanahu wa taala atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini dosa tersebut masuk kategori kabair, dosa besar. Itu patokannya untuk menyatakan bahwa itu adalah dosa besar, ya, yaitu apa? Dosa yang mendapatkan ancaman api neraka, atau dosa yang mendapatkan laknat dari Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, atau dosa yang mendapatkan ancaman kemurkaan Allah, atau dosa yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu masuk ke dalam kategori kabair, dosa besar, ya, dosa besar.
Kemudian yang masuk selainnya, berarti selain itu, nah itu masuk levelnya dosa kecil, ya, itu masuk ke dalam kategori dosa kecil. Namun ingat, dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, artinya dalam riwayat yang lain yang juga dari Imam Ibnu Jarir dari sahabat Abdullah bin Abbas juga radhiyallahu anhuma, ya, beliau berkata, ya, bahwa dosa kecil itu sangat banyak sekali macamnya. Ia ila sab'i mi'atin aqrabu minha ila sab'i. Ya, yaitu sampai pada tingkat sampai pada 700 macam, ya, sampai 700 macamnya, jenisnya dosa-dosa ini, Masya Allah banyak sekali. Ya, tapi bukan berarti sampai di situ saja. Akan tetapi kata beliau, tidak ada kabirah kalau kita istighfar. Artinya apa? Ya, artinya besar. Tapi kalau kita sering-sering istighfar, maka insya Allah itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. La kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar yang jika kita sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sebaliknya, wala sagirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil, tidak ada namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ya, walaupun itu dosa kecil, tapi kalau kita lakukan terus-menerus, ya lama-lama jadi besar juga. Ya, bukankah gunung tersebut itu terbentuk dari kerikil-kerikil yang kecil? Ya, kerikil-kerikil yang kecil yang terus menumpuk, ya, lama-lama jadi besar, lama-lama jadi gunung. Ya, maka demikian. Ya, demikian kalau kita membiarkan, melecehkan, meremehkan dosa kecil ini, kalau tanpa sadar kuning kita lakukan terus menerus, ya lama-lama jadi kabir, jadi besar-besar. Jadi kalau dosa kecil, walaupun itu dosa kecil, tapi kalau dilakukan terus menerus, ya bukan lagi dosa kecil kategorinya, masuk sudah dalam kategori dosa besar. Ya, ibarat gunung yang terbentuk dari kerikil-kerikil kecil, ya, terus ditumpuk, ya lama-lama jadi besar juga. Ya, artinya apa? Maksudnya ini nasihat bagi kita agar jangan meremehkan dosa kecil, walaupun itu bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal ketaatan, ya, dengan melakukan amal-amal ketaatan, tapi kalau dilakukan terus-menerus, ya artinya ya jadi besar juga nantinya. Nah, itu. Maka kita harus apa? Kita harus mawas diri, kita harus waspada. Ya, jangan meremehkan, jangan menganggap remeh, menganggap rendah dosa kecil tersebut. Ya, la saghirah, kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la saghirata ma'al israr. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Artinya ya jadi dosa, bisa-bisa jadi dosa besar kalau dilakukan terus-menerus. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu apa? Perbedaan antara kabirah, dosa besar, bagaimana kita menentukan bahwa itu adalah masuk kategori dosa besar, ya, dan yang mana dosa kecil.